Kebijaksanaan Jaka Tingkir, bagian 1. Derap kaki kuda memecah kesunyian pagi di atas jalan raya. Hanya sedikit debu mengebul di belakang kuda ketika 4 buah kaki kuda itu mencongklang di atas jalan yang masih basah karena embun pagi. Satria yang gagah perkasa. Semoga Yang Maha Kuasa memberkahinya, gumam seorang petani tua sambil menurunkan cangkulnya dan merangkap kedua tangan seperti sembah. Raden Jaka Tingkir. Alangkah gagah perkasa dan tampan. Betapa akan bahagianya mempunyai seorang anak mantu seperti dia, bisik seorang wanita tua dengan sinar mata bercahaya penuh kekaguman dan menatap pemuda yang duduk di atas punggung kuda yang mencongklang itu. Hampir semua orang yang berada di jalan itu menoleh dan memandang penuh kagum, apalagi para wanitanya. Yang tua dengan hormat dan kagum, yang muda dengan kerling menyambar dan senyum dikulum sambil menekan debar jantung yang hendak memecah dada. Seorang gadis remaja, saking gugup karena tiba-tiba tubuhnya gemetar oleh deburan jantung yang tak dapat terkendalikan lagi, tak kuasa mencegah jatuhnya periuk air yang tadi dipondongnya. Prak! Periuk itu terlepas jatuh, airnya tumpah dan mengalir, dihisap habis oleh tanah di bawah kakinya. Ia berdiri bingung. Derap kaki kuda berhenti ketika pemuda itu menahan kendali, lalu dengan sigapnya tubuh yang kuat itu meloncat turun di depan gadis yang kebingungan. Kau kenapa, Dik? Suara halus menyapa penuh perhatian, membuat si Dara makin bingung. Tidak, hamba, tidak apa-apa, periuk ini jatuh. Jawab Dara itu gugup dan wajah yang ayu segar itu menjadi merah sekali, hampir menangis. Pemuda yang berpakaian sebagai kepala tamtama itu tersenyum, merogoh saku dan mengeluarkan sepotong uang, diberikannya kepada gadis itu. Sudah, jangan gelisah. Belilah periuk air yang baru. Seperti dalam mimpi gadis itu menerima potongan uang, wajah yang merah itu berubah pucat ketika ia memandang pemuda yang telah naik ke punggung kuda dan melarikan kuda itu menuju ke alun-alun. Kemudian ia terisak, memutar tubuh dan lari pergi dari situ, tangan kiri menggenggam potongan uang dan tangan menutupi muka yang menagis. Alangkah mulia dan pemurah hatinya, perempuan tua yang berada dekat situ memuji, untung benar genduk, bocah perempuan, itu. Sudah mendapat pangkat tinggi, masih mau mendekati rakyat, tidak menjadi sombong, benar satria sejati, gumam petani tua sambil melanjutkan langkahnya yang tadi ditundanya. Matahari naik makin tinggi, cahayanya bermain-main di antara daun-daun pohon yang basah oleh embun pagi, indah sekali. Angin pagi sepoi-sepoi meniup daun-daun itu, meruntuhkan air embun dari ujung daun-daun. Tak terdengar oleh telinga manusia betapa angin berbisik-bisik mengeluh dan tak terlihat oleh mata manusia betapa matahari tersenyum pahit menyaksikan adegan tadi. Kata mereka dalam bahasa alam yang terhasia. Periuk pecah mudah diganti. Hati patah siapa mengerti. Aduhai sayang, perawan jelita. Terpikat oleh senyum teruna perkasa. Sayang, teruna hanya tahu tentang periuk. Tidak melihat hati yang remuk. Salah Dara, kau salah. Jangan biarkan hati mudamu mudah menyerah. Siapakah teruna muda perkasa yang menunggang kuda dengan gagahnya dan menjadi buah bibir penuh kekaguman penduduk kota Raja Demak itu, bukan lain adalah Jaka Tingkir, seorang pemuda yang amat tampan. Dengarlah pujian-pujian di antara gadis-gadis yang merindukannya. Wajahnya ganteng bagus bercahaya tubuhnya tegap, pundak lebar dada bidang, jalannya seperti harimau dengan kepala tegak, tutur sapanya halus, sinar matanya jujur berani penuh semangat, senyumnya tak pernah meninggalkan bibir. Perpaduan antara Raden Gatotkaca dan Sang Arjuna. Jaka Tingkir sebetulnya bernama Bagus Karbet, putra tunggal dari mendiang Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenanga putra kedua dari mendiang Adipati Andayaningrat di Pengging. Karena setelah ditinggal mati ayah bundanya Bagus Karbet dipelihara oleh Nyi Ageng Tingkir maka selanjutnya ia lebih terkenal dengan nama Jaka Tingkir. Semenjak masih kecil Jaka Tingkir suka sekali mempelajari olah keprajuritan juga seorang ahli tapa yang tekun. Banyak ilmu ia pelajari dari pendeta-pendeta sakti sehingga menjelang dewasa ia telah menjadi seorang pemuda remaja yang memiliki kekuatan lahir batin. Karena kegagahannya, ditambah budi pekerti baik dan tindak tanduk sopan halus, ketika ia bersuita, mengabdi, di Keraton Demak, Raja Demak yaitu Sultan Trenggono tertarik hatinya dan sebentar saja Jaka Tingkir menjadi abdi terkasih. Malah selanjutnya ketika melihat bahwa kesaktian Jaka Tingkir mengalahkan semua tamtama, Sultan Trenggono berkenan mengangkat pemuda perkasa ini menjadi kepala tamtama memimpin 200 orang tamtama pengawal pribadi raja yang rata-rata memiliki kegagahan.
Pada pagi hari itu Jaka Tingkir bergegas menuju ke alun-alun berkuda. Bukan dia seorang yang pergi menuju alun-alun, malah sebagian besar penduduk berbondong-bondong menuju alun-alun dengan sikap gembira. Dari jauh terdengar gamelan dipukul, tanda bahwa ada sesuatu yang menarik hati diadakan di alun-alun. Ada apakah gerangan? Kang Suro, kau juga pergi nonton, kau tinggalkan lukumu, tegur seorang petani ketika bertemu seorang sahabatnya di persimpangan jalan. Yang ditanya mengangguk. Tentu saja. Biar aku kehilangan pekerjaan sehari, besok boleh kukerahkan semua tenaga mengganti kehilangan itu. Siapa orangnya betah di sawah kalau di alun-alun diadakan pertandingan yang menarik untuk memilih tamtama baru? Memang, tentu hebat sekali. Kabarnya kali ini Gusti Sultan menguji para tamtama baru dengan pertarungan melawan kerbau jantan. Wah, tentu hebat. Berita yang dipercakapkan ini memang benar. Sultan Trenggono setelah bermufakat dengan Jaka Tingkir, berkenan menerima tamtama-tamtama baru untuk menambah jumlah 200 menjadi 400 orang. Syarat yang diadakan bagi para pelamar cukup berat, yaitu setiap orang calon harus dapat mengalahkan seekor kerbau jantan yang muda dan kuat. Ketika Jaka Tingkir tiba di alun-alun yang telah dihias janur dan disediakan tempat yang luas untuk menguji para calon tamtama, persiapan telah selesai. Kerbau-kerbau jantan yang telah disediakan dalam sebuah kandang besar darurat, dan puluhan orang calon yang bertubuh tegap dan kuat telah menanti, duduk bersila di atas rumput menanti giliran. Jaka Tingkir seperti memberi petunjuk kepada anak buahnya, mengatur sana-sini sambil menanti kedatangan Sultan Trenggono. Tak lama kemudian tibalah Sultan diiringkan hulu balangnya. Semua orang memberi hormat menyembah, kemudian Sang Prabu menuju ke panggung yang telah disediakan untuknya, diiringkan suara gamelan merdu. Berseri, wajah Sang Prabu ketika dari tempat duduknya yang tinggi itu ia melihat para calon yang nampak tegap-tegap dan kuat-kuat. Masih muda-muda dan gagah nampaknya lebih dari 40 orang calon hadir di hari pertama ini, mereka adalah putra-putra bangsawan, putra pendeta, dan satria-satria dari berbagai daerah. Sultan Trenggono mengangkat tangan memberi tanda supaya ujian segera dimulai. Gamelan berubah suaranya, kini diperkeras dan dipercepat memainkan lagu perang. Jaka Tingkir memberi aba-aba dan dimulailah adu manusia lawan kerbau ini. Diiringi tepuk sorak riuh rendah dari para penonton, calon yang duduknya paling depan bangkit setelah menyembah ke arah panggung, lalu berjalan tenang memasuki lapangan yang telah dipagari. Ia seorang pemuda berkulit kuning, tubuhnya sedang saja dan kedua tangannya kelihatan tak bertenaga. Namun melihat pancaran matanya, Jaka Tingkir maklum bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Seekor kerbau jantan telah dilepas. Karena kaget, bingung dan takut mendengar suara hiruk-pikuk di sekelilingnya, segera kerbau ini menjadi marah, matanya merah liar melirik ke sana kemari, hidungnya kembang kempis mengeluarkan uap putih, kepalanya ditundukkan, siap dengan tanduknya yang hitam meruncing untuk menghadapi bahaya yang mengancamnya. Satria itu terus melangkah maju menghampiri kerbau, sikapnya tenang waspada, biarpun dari luar tidak kelihatan perubahan pada dirinya, namun setiap urat syaraf di bawah kulitnya sudah siap siaga. Gamelan terdengar makin seru dipukul para yogo. Sepasang mata merah yang melirik ganas sudah melihat datangnya satria itu. Kerbau itu mendengus, kaki depan yang kiri menggaruk-garuk tanah, kepalanya makin tunduk mempersiapkan tanduk.